Masjid Al-Fat Jalan Veteran nomor 25 Wirun Mojolaban Sukoharjo menggelar pengajian akbar Sabtu Kliwon, Sabtu, 1 Agustus 2026, pukul 19.30 WIB dengan menghadirkan pembicara Ustadz Maulana dari Prambanan Yogyakarta, atau yang populer dengan sebutan Ustadz Dalang. Pengajian ini bersifat umum dan dihadiri berbagai jamaah di sekitar Masjid Al-Fat. Tanpa ratusan jamaah baik laki-laki perempuan, remaja hingga dewasa memadati masjid dan serambi serta halaman masjid. Dalam kesempatan itu, salah satu jamaah yang sukses dalam perjalanan hidup dan kini tinggal di Yogyakarta, Haja Sriani, SEMM, selaku Direktur PT Harista Biro Umrah Haji, memberikan bantuan berupa kotak sedekah beras, kotak sedekah subuh, dan sedekah anak yatim. Seperti diketahui, pasangan suami istri Muhammad Arif Toto Raharjo dan Nino Sriani dikenal sebagai pasangan yang ringan tangan. Mereka dikenal sebagai pasangan yang suka menolong masyarakat di sekitarnya, saudaranya maupun teman-teman masa kecilnya. Banyak program kegiatan sosial dilakukannya, seperti buka bersama puasa Senin Kamis, bantuan kota amal maupun program apresiasi umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, malam ini sengaja kami menyiapkan sebuah pangkat kemaslahatan masjid secara simbolis. Artinya apa? Kami menyerahkan di masjid kita ini ada 3 kotak baru. Yang pertama adalah kotak sedekah beras, infak beras di bulan itu, di mana jamaah itu boleh mengisi, boleh mengambil. Yang berkecukupan silakan mengisi, yang berkekurangan boleh mengambil secukupnya. Dan itu dibebaskan oleh siapa saja yang memang masyarakat sekitar, tidak harus jamaah Al-Fat, jamaah Mudasari boleh, jamaah sana boleh. Kalau memang dia kekurangan beras, boleh mengambil kotak beras yang ada di sini. Kemudian yang kedua adalah kotak sedekah subuh. Sedekah subuh ini adalah sedekah yang pahalanya berlipat ganda. Kalau kita sholat subuh sekalian kita kasihkan infak kita di situ, nanti secara periodik berapa bulan sekali juga bisa dibantu untuk kanan kiri masyarakat kita yang kekurangan. Dan yang terakhir adalah sedekah anak yatim. Anak yatim ini juga sangat perlu ya kita santuni. Quran surat Al-Maun itu kan jelas bahwa kalau kita menyantuni anak yatim itu nanti kedudukannya sangat tinggi di akhirat nanti. Disasarkan berdekatan dengan Rasulullah. Sehingga nanti secara periodik juga akan diambil dan dibagikan kepada anak yatim yang ada di lingkungan kanan kiri kita. Nah, 3 kotak ini sebenarnya sudah saya serahkan ke saya Pak ini, tapi secara simbolis akan kami berikan plakat ini kepada Pak Takmir, Pak Suko Purnomo, dengan harapan beliau nanti akan mengeksekusi, menjalankan beberapa kotak ini. Dan bagi masyarakat yang berkecukupan, monggo untuk diisi berasnya, diisi kotak sedekah subuhnya dan sedekah anak yatimnya. Mudah-mudahan nanti dengan ini kita menjadikan Al-Fat adalah pusat kemaslahatan umat. Jadi jangan sampai ada orang kelaparan di sekitar masjid ini, atau anak yatim yang terlantar juga tidak bisa makan di sekitar kita. Kita harus peduli dengan kotak-kotak ini. Maka itu ya Pak Suko yang sewu tadi saya dadak gitu, okay? Mohon maaf. Maka itu Bapak Ibu saya serahkan secara simbolis plakatnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Takmir Masjid Al-Fat merasa bangga, merasa terhormat dari keberadaan Mbak Nino dalam memakmurkan masjid ini, antara lain adanya pengajian rutin yang sudah sekali, semuanya didukung, di backing dari Mbak Nur, maturpun Mbak Nur. Kemudian yang kedua, program reward umroh, alhamdulillah malam ini nanti sudah 2 kali ini, mudah-mudahan nanti yang dapat berkali-kali saya pesan ingkang pikantuk dari kami memang disyukuri, yang belum dapat lebih rajin lagi,
insya Allah waktu-waktu yang datang akan bisa mendapatkan hadiah umroh. Mudah-mudahan nanti belajar banget matur nuwun. Lajeng kotak-kotak sampun berlaku 1 minggu. Insya Allah sampun wonten amanat dari Mbak Nur akan saya sampaikan. Yang sedekah subuh nanti kita gunakan untuk umat, kemudian yang yatim khusus kita gunakan untuk yatim dan duafa. Kemudian yang beras monggo sinten mawon ingkang badhe ngersakaken pasti pun wonten nggih secukupnya njenengan. Lajeng menawi ngelah 24 jam sampun dipersediakan minuman monggo menika dalam rangka untuk memakmurkan Masjid Al-Fatihah. Mekaten Mbak matur nuwun mugi-mugi amal jenengan saestu dipun gantos ya Allah ingkang maha terbet Allahumma amin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, pasangan suami istri Mocarif Toto Raharjo dan Ninuk Sriani selama 12 tahun secara konsisten memberikan hadiah umrah melalui program apresiasi umrah. Keluarga ini secara rutin memberangkatkan 2 orang setiap tahunnya sebagai bentuk penghargaan atas keistiqamahan mereka dalam melaksanakan salat berjamaah. Berbeda dengan program umrah pada umumnya yang ditentukan melalui undian atau perlombaan, penerima apresiasi umrah dipilih berdasarkan konsistensi kehadiran dalam salat berjamaah selama 1 periode penilaian. Untuk menjaga objektivitas, setiap jemaah melakukan absensi menggunakan sistem fingerprint yang dipasang di masjid. Seluruh kehadiran tercatat secara otomatis sehingga proses penilaian berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu sekalian dan seluruh yang hadir, terutama para pejabat musbika yang hadir dari Pak Camat yang mewakili Pak Agus, kemudian juga dari Kapolsek, dari desa mungkin ya, atau dari pemerintahan Kabupaten Kecamatan Mojolaban. Saestu malam ini saya berbunga-bunga. Berbunga-bunga itu alias bahagia banget. Karena ternyata setelah puluhan tahun saya merantau, saya pulang ke desa asli saya ketemu teman ngaji saya sejak kecil. Masya Allah, saya pernah ngaji di Norjo, naik sepeda online ke Norjo. Ini ada Mbak Ulun, Mbak Mi, Mbak Nur Santi, dan ini adalah teman-teman ngaji saya semua. Masya Allah, alhamdulillah. Pinangge sehat, pinangge wilujeng rahayu, saya bersyukur atas nama Allah. Teman-teman SD juga ada Mas Syukur, ada Mbak Fajria, ada Mbak Samsia, Masya Allah. Teman kecil, teman ngaji Mbak Parmi, teman intolan banyak. Artinya benar-benar pengajian yang saya inisiasi setiap Sabtu Kliwon malam Minggu Legi itu sejatinya adalah weton saya Minggu Legi. Kalau di Jogja itu Sabtu Wage, itu wetonnya suami saya. Jadi imbang. Jogja sudah saya lakukan sejak tahun 2008, di Alfat baru 2 tahun atau 3 tahun terakhir, belum lama. Nah, sekali lagi ya Allah, kami bersyukur atas semua yang sudah diparingkan kepada saya, terutama bisa menghadiri acara pengajian yang dihadiri jutaan masyarakat Ngambak Kalang Kaulang Mirun dan sekitarnya. Masya Allah. Dan yang kedua, terutama salawat dan salam kita aturkan tentunya kepada junjungan kita Baginda Muhammad Rasulullah SAW. Juga inilah yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Nah, yang berikutnya, poin penting dari acara ini adalah bagaimana kita hidup di dunia ini dengan harus wajib bersyukur. Ya, bersyukur itu berbagai macam cara. Kalau saya mempunyai cara dengan berbagi dari harta yang sudah dititipkan, titip loh ya. Titip itu seolah-olah bisa diambil. Bagi saya sedikit itu cukup. Oke ya habis.
daripada oke ya entek ya oke kuwi tak titip-titip ke yang menang umroh, yang menang haji, yang pengajian, seperti itu saya titip-titip. Kemudian alhamdulillah saya bersyukur di usia saya yang sudah 57, saya memberikan hadiah umroh ini sejak tahun 2017. Dan yang pernah malam ini adalah orang ke-15, alhamdulillah. Dan kalau haji insya Allah sudah ada 4 pasang yang kami berangkatkan. Meskipun belum berangkat, baru kita daftarkan haji, tapi belum berangkat. Itu juga semata-mata apa? Semata-mata di sisa waktu yang diberikan ke saya, entah tinggal setahun, entah tinggal 2 tahun, berapapun waktunya, saya akan pakai sebesar-besarnya untuk mencari bekal akhirat. Karena apa? Sejatinya yang saya bawa mati ya yang saat itu yang saya makan habis, yang saya tinggal jadi warisan, paling rebutan. Tapi yang saat itu itulah sejatinya yang akan saya bawa kembali ke hadirat Allah. Makanya gak boleh pelit, kalau sudah mau kasih aja, gak usah awal. Oke loh ya, sekarang umroh gak cukup 30 juta, umroh itu sekarang 38, 36, 38. Tapi semakin banyak baliknya Allah itu akan lebih banyak. Janji Allah 2 kalau umrah. 1, doanya pasti mustajab. Yang kedua, duitnya pasti dikembalikan. Tidak ada umrah menjadikan miskin, enggak. Tidak pernah umrah atau haji itu memiskinkan kita. Jadi jangan pernah over, jangan pernah eman. Kira-kira duit kasihkan. Dan percayalah Allah nanti akan baliknya dengan segala cara. Saya juga kalau pikir, iya ya, niat uang dari mana tuh saya nggak tahu. Tapi alhamdulillah, kalau sudah niat kasih udah lupakan. Maaf, sedekah itu kayak orang BAB. Jadi ketika keluar udah lupakan, jadi eling-eling rasa diundang-undang. Kalau perlu lebih banyak lebih bagus. Saya berharap nanti jedanya 1. Ini kan 1 di sini, 1 di Jogja, kan 2. Nah, nanti suatu ketika akan bisa terbokong seiring dengan Allah menitipkan lagi misalnya lebih banyak, maka saya akan berikan lagi. Karena bagi saya sekarang sudah cukup lah. Dunia itu sudah selesai. Saatnya berbagi, saatnya kasihkan ke banyak orang. Dengan berbagi itulah kami sebenarnya GSA, Golek Sanu Akhirat. Jadi pamres saya adalah Golek Sanu Akhirat. Semoga siapapun yang menang hari ini ya, karena hari ini sudah ditunggu-tunggu dan tidaklah umrah yang kali ini berdasarkan kalau dulu adalah hak prerogatif saya di Jogja itu siapa yang punya kebaikan lebih di kanan kiri saya umrahkan. Misalnya nih, istrinya stroke, sakit, suaminya tuh mau pengen sampai apa ya istilahnya sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, dan sampai akhirnya istrinya sembuh. Dan kesetiaan itu yang saya hargai, saya anggap nilainya lebih, saya umrahkan. Kemudian juga dari yang guru ngaji abatasan, difabel, nggak bisa jalan, tapi dia mau ngaji abatasan sampai bisa ngaji ibu-ibunya, saya kasih hadiah umrah. Dan lain lagi dan yang lain lagi ya. Yang paling penting adalah yang kedua ini tadi Bapak Ibu sekalian, bismillah saya terus menyiapkan kotak-kotak ini. Yang baru adalah kotak beras, sedekah beras. Artinya beras ini dipakai untuk siapapun yang kekurangan di sekitar masjid. Sekali lagi Mas Suko, jangan sampai ada orang kelaparan di sekitar kita. Dosa, dolim kita kalau ada orang sampai reso mangan. Jadi warga masyarakat sekitar masjid yang resahkan beras, kotak itu sudah ada tas plastiknya, sudah ada cangkirnya untuk ambil seperlunya, kemudian dibawa pulang untuk masak. Nah, bagi yang berkecukupan itu lebih, yang mau ngisi 10 kilo, 20 kilo, berapa kilo nggak apa-apa, disokin istilahnya. Udah, kalau sudah ngesoknya udah lalek nih, sing dimuk sopo beni, orang apa. Bahkan saya menghayal gitu ya. Nanti saya sediakan paket buka puasa bersama Senin Kamis. Itu sudah saya lakukan setahun terakhir di Jogja. Jadi ada jamaah yang bersedia, bukan jamaah sih,
salah satu jamaah yang pintar masak gitu. Saya kasih amanah belanja, masak, menyajikan sampai rampung. Kurang lebih untuk 80 orang setiap Senin Kamis. Dan itu bagi yang nggak puasa juga boleh, tidak harus orang puasa kan. Biasanya kan, ya aku malu nggak kalau nggak puasa, betul apa yang penting rampung aja. Lama-lama dia istri sendiri dan akhirnya puasa. Dan alhamdulillah itu meregengke jamaah masjid, jadi rame gitu ya. Dan yang lainnya ada lagi setelah ini ya tentang bersyukur, tentang kemaslahatan. Yang ketiga, sebenarnya saya akan memperkenalkan Pak Ustadz Maulana, tapi kok kayaknya belum, masih OTW ya. Tadi transit ke Tegalmadi, untuk bersiap dulu. Oh, sudah rampung, alhamdulillah. Pak Ustadz Maulana Mengkopilarat, beliau ini terkenal dengan Ustadz Dai Patroli. Kok Dai Patroli gimana Bu? Beliau itu biasa berkendaraan sepeda motor keliling dakwah. Suatu ketika sampai motornya hilang, diambil orang. Akhirnya di dakwahnya jalan kaki. Masya Allah. Subhanallah Pak Ustadz Maulana, alhamdulillah. Nah nanti beliau akan dakwah dengan wayang, media wayang. Masya Allah. Dan alhamdulillah kalau tahun lalu saya memberikan hadiah umroh untuk kepala sekolah saya, maka tahun ini saya menghadiahkan 1 sepeda motor untuk Pak Ustadz Nikah di bulan Juli kemarin tanggal 11 Juli untuk mendukung dakwah beliau. Karena saya berbesmili ketika lihat dia mampir ke Masjid Al-Ikhlas di masjid saya, motornya ini elok banget Pak. Sudah mau prolog kafe itu, padahal dia jajah projo Milangkori, dakwahnya itu ke gunung-gunung, ke tempat yang bukan latah ini. Dan kok yang tidak pernah hilang motornya gitu ya. Mungkin pas hilang mungkin lupa gitu lalu. Jadi saya tuh kasihan, saya nggak terima ketika ada ustadz yang hidupnya sudah diabadikan untuk jihad, kok orang diewangi. Polos saya, akhirnya satu sepeda motor Honda PCX 160cc baru, dan beliau milih sendiri warna putih yang sekarang sudah dipakai untuk keliling Nusantara. Setiap hari dia tidak kurang dari 10 titik berceramah, itu dari subuh sampai dengan malam. Ini pun saya ambil tadi jam 1, beliau barusan pulang dari Madura, belum mandi, masih harus nunggu saya. Karena ternyata betapa keterimanya motor itu. Dan ternyata yang bagi saya, ya motor itu ya biasa ya, tapi bagi dia itu sesuatu yang sangat penting untuk berdakwah gitu. Nah, mudah-mudahan kebaikan kecil seperti ini nanti menginspirasi Bapak Ibu yang sepi-sepi ini, yang kaya hatinya, bisa mulai kencengin aja sedekahnya. Dan percaya duitnya akan balik oke. Saya sudah praktek 1000 kali. Aku ngetok ke 1000 balik 10.000, ngetok ke 10.000 balik 100.000, ngetok ke 100.000 balik 1 juta. Selalu begitu. Dan dia pas butuh orang cara untuk menyelesaikan. Ya, mudah-mudahan hadiah umroh hari ini yang akan saya umumkan, karena melalui metode fingerprint ini adalah absensi sidik jari untuk sholat 5 waktu di Masjid Al-Fat. Pak Ustadz ini Pak Ustadz. Jadi kalau mau sholat absen dulu, nanti baru sholat absen lagi. Dan nanti data direkam. Biasanya itu 6 bulan sekali. Tahun ini agak molor, 10 bulan sekali. Jadi agak lama. Nah, izinkan saya membacakan rekap hasil fingerprint sholat jamaah di Masjid Al-Ikhlas. 5 besarnya adalah, saya ambil 5 besarnya dulu ya. Ya. Setelah oh iya, dalang dulu. Kata Pak Ustadz, Bu, jangan sekarang nanti bubar. Jadi pengumumannya disimpan setelah dalangnya selesai, nggih? Setuju nggih? Biar tambah deg-degan.
Yang masuk nominasi 5 orang tidak perlu saya sebutkan. Tapi yang rajin pasti sedekah. Aku menang raya. Aku besok saya bukan remang ya. Aku bisa remang ya. Jadi pengumumannya disimpan dulu. Kita menunggu tausiah wayang karena Pak Dalang sudah siap. Beliau ini luar biasa. Setiap hari update ke saya, Bu, hari ini saya keliling Magelang, dari Magelang ke Secang ke Sleman, muter ke Prambanan, balik lagi. Tadi saya sowan ke rumahnya, anak kecil belajar. Jadi bapaknya tawaf sa'i ya, tawaf keliling Nusantara, dakwah ke masjid-masjid. Ibunya itu ngajarin TPA di rumahnya. Ada sekitar tadi 20 ya Pak ya. Nah semuanya 78 anak santri yang belajar ngaji di rumahnya beliau. Namanya Gubuk Ngaji Pinggir Kali di Prambanan. Ya gratis dan dapat snack ya Pak. Aku tadi lihat snacknya tapi pas kosong. Sakit. Ya. Jadi pengumuman umroh akan saya tahan dulu biar tambah deg-degan dulu, termasuk yang masuk nominasi. Dan nanti pasti akan kita umumkan setelah tausiah selesai. Dan bismillah juga nanti secara simbolis yang menang ini sudah saya daftarkan umroh. Jadi akan berangkat besok September. Ya. Jadi ini benar-benar nggak kaleng-kaleng. Kalau memang hadiah umroh ya dapat hadiah umroh langsung berangkat. Nah besok orang Juli ini Agustus bonus visa, paspor, vaksin, nah baru Septembernya berangkat di awal September ya. Mudah-mudahan berkah, saya bersyukur dan pangapunten kalau ada kesalahan. Niat ingsun tidak untuk ujub atau takabur, tapi semata pengen menginspirasi Bapak Ibu yang rawuh, yang punya kelonggaran dana. Yuklah kita cekak-cekak sedekah diperbanyak supaya apa? Memudahkan urusan kita, menyehatkan tubuh kita. Yang lagi sakit banyak-banyak baca Al-Quran dan sedekah baca Al-Quran. Hari bahwasanya rumah sakit ya. Mudah-mudahan seperti itu cara kita DDP karena Gusti Allah dan diparingi banyak kelonggaran. Dan alhamdulillah saya mengamalkan wasiatnya orang tua saya bahwa ketika bapak saya mama Bapak Suraji ketika mau sedo itu malah saya satu hal, no tak doain besok kalau di uang sendiri, saya longgar harus dulu. Kata-kata cuma longgar, tapi bagi saya itu nancep banget. Longgar tuh lomo, longgar tuh ojo pelit, longgar itu ya sing pepeh lah, ojo pelit. Dan ternyata benar, ketika nggak pelit, kita dimudahkan untuk cari rezeki lagi yang lain. Baliknya tapi kita dimana? Kadang-kadang pamrihnya ya pamrih lah kayak ini. Pamrihnya apa? Pamrihnya adalah saya akan minta ganti besok di akhirat. Saya minta ini sebagai kendaraan saya karena saya sayang pada harta saya, sehingga hartanya saya titipkan ke banyak orang. Dan alhamdulillah ini ya orang yang ke-15 yang akan kami umrohkan besok September. Mohon doanya nanti bisa lebih dari 1 ya, biar nanti banyak yang masuk. Kalau lebih dari 1 kan jadi orang berharapnya dan dia A atau B. Berharapnya lebih banyak. Semoga ini bisa sekali lagi menginspirasi, sekali lagi membuat kita juga pengen begitu, berbuat baik terus sampai akhir hayat kita. Mumpung masih diparingi sehat, diparingi kesempatan untuk bisa berkumpul ngaji bareng. Jadi Pak, makanya ya, matur nuwun sangat. Beliau keroyo-royo, harusnya dia mau naik motor ke sini. Naik motor hadiah itu mau dipakai, Bu, saya mau naik motor saja bawa wayang. Nah, pokoknya ini kalau naik motor enggak, aku enggak lilo. Panjenengan saya ampiri saja, nanti pulang juga bareng saya. Motor disimpan aja. Jadi tadi saya, kalau gitu ibu foto dulu dengan motornya. Saya belum pernah lihat motornya. Tadi saya berfoto sama beliau di motor yang dia pakai untuk dakwah. Mudah-mudahan ini ada kemanfaatan, ada kebaikan. Kalau ada salah, mohon maaf lahir batin. Sekali lagi, mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Matur nuwun sangat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut pengumuman pemenang program apresiasi Umrah Masjid Al-Fat periode Februari September 2026 yang disampaikan secara langsung oleh Haji Ninuk Sriani, SEMM, selaku Direktur PT Harista Biro Umrah Haji. Bapak Ibu sekalian, sebelum bubar, saya mohon izin untuk mengumumkan pemenang reward umroh spesial tahun 2026. Izinkan saya membacakan nominasi 5 orang. Nanti yang menang adalah yang nomor pertama. Saya minta dibantu, ada mantan pacar saya, Mas Toto, silakan di sini. Dicari Pak Ustadz dari tadi. Ini, Bismillahirrahmanirrahim, bisa saya bacakan. Urutan kelima, nomor nominasinya adalah Ibu Siwi Sundari, nomor 5. Nomor 4, Bapak Suparno. Nomor 3 itu Ibu Sumarni. Nomor 2 Ibu Rukimah. Dan pemenangnya adalah Bapak Jimin. Alhamdulillah. selamat untuk Mas Jimin ya, bukan Jimin atau Mas Jimin, Pak Jimin. Beliau ini adalah marbot masjid. Ya memang kalau marbot selalu ke masjid ya. Tapi yang istimewa adalah setiap jam 3 pagi dia sudah bangunkan warga sini, sudah ke masjid teriak-teriak untuk bangunan sholat subuh. Monggo Mas Jimin. Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa. Allah yang memilihkan. Jadi umrah adalah panggilan Allah, ya? Bukan, ya. Ini simbolis serahkan ke Pak Jimin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya berikan hadiah ikhlas secara setulus hati kagem Pak Jimin sebagai pemenang reward umroh spesial tahun 2026. Semoga berkah dan menjadikan kebaikan dunia akhirat. Selamat Pak Jimin.